Halo, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Betulin Speaker. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, di sini kita akan memperbaiki sebuah mikrofon SD08 dan produk dari SDRD. Nah, jadi inilah tampilan dari kotak dari mikrofon ini, kawan-kawan, dan mikrofon ini kondisinya rusak. Nah, jadi di sini kita akan keluarkan mikrofonnya dari kotak ini. Dan inilah bentuk dari mikrofon. Dan di sini ada kabel casnya dan buku petunjuknya. Nah, di sini sudah kita lepaskan dan sudah kita nampak di sini sebuah mikrofonnya, dan kita akan membuka mikrofon ini, kawan-kawan. Dan di sini kita akan buka, dan di sini kita cek colokan USB mikronya rusak atau lepas di dalamnya. Jadi kita akan buka atau kita bongkar mikrofon ini. Dan buat kawan-kawan, terima kasih sudah mampir dan sudah singgah di channel Betulin Speaker ini. Dan di sini kita akan buka mikrofon ini, dan buat kawan-kawan boleh bantu dukungan ini sebelum menyaksikan dan sesudah menonton video ini. Jangan lupa nanti tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya, supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video-video yang menarik yang akan saya update. Nah, di sini sudah kita bongkar mikrofonnya tadi, dan kita di sini terdapat 4 baut, dan boleh saksikan video ini sampai selesai. Nah, jadi di sini kita akan bongkar dan supaya kawan-kawan saksikan. Nah, di sini sudah kita buka keseluruhan bautnya, kawan-kawan, dan kita tarik seperti ini. Nah, jadi di sini kita akan buka, dan di dalamnya inilah papan PCB dari mikrofon ini. Nah, di sini sudah nampak colokan USB mikronya yang sudah copot atau lepas dari papan PCB-nya. Nah, jadi inilah kerusakan dari mikrofon ini. USB atau colokan casnya copot atau lepas dari papan PCB-nya. Nah, jadi kita akan memperbaiki ini, kawan-kawan. Dan di sini colokan USB cas ini sudah rusak atau terangkat dari papan PCB-nya, dan sampai jalur dari papan PCB-nya pun ikut lepas. Jadi kita akan memperbaiki, dan simak terus video ini sampai selesai. Nah, di sini kita akan pasang, dan kita bersihkan dulu terlebih dahulu jalur atau tempat USB mikronya nih. Jadi disinilah tadi posisi USB mikronya sebelum copot. Nah, jadi kita akan membersihkan jalur atau kaki untuk USB mikronya ini, supaya kita pada saat solder nanti langsung lengket. Nah, jadi ini yang rusak tadi, dan kita akan mengganti dengan yang kondisi bagus, karena yang lama sudah tidak bisa pakai lagi karena sudah bengkok di dalamnya. Nah, jadi kita bersihkan dulu jalur-jalur atau papan PCB ini yang akan kita solder nanti, supaya timahnya lengket dan gampang kita pasang. Dan kita harus sampai betul-betul bersih supaya nampak warna dari jalur kabelnya yang sudah warna tembaga. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sudah mampir di channel Betulin Speaker ini, terima kasih. Semoga kawan-kawan mendapat manfaat dan wawasan di dalam video ini, dan saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, di sini kita akan panasi jalur atau tempat untuk USB mikronya ini, supaya kita pasangkan USB mikronya. Nah, di sini kita panasi dulu supaya kita langsung dudukkan atau lengketkan USB mikronya ini. Nah, di sini sudah kita pasangkan. Dan di sini timah atau solderannya masih basah,
atau masih belum lengket atau belum keras sekali. Nah, jadi kita akan nanti menambahkan sedikit timah pada jalur yang kita bersihkan tadi, dan sebelumnya kita membuat kabel seperti ini supaya pada saat kita menyambungkan nanti gampang kita lengketkan jalur yang putus tadi. Dan di sini jalurnya sudah ada yang putus, makanya kita membuat jalur atau sambungan yang baru supaya jalurnya memang betul-betul tersambung dengan baik. Nah, jadi di sini kita solder kabel yang kita pisahkan tadi menjadi dua sisi. Dan kita akan menyolderkan kaki yang sudah atau jalur papan PCB yang sudah kita gosok tadi, karena di sini sudah kita solderkan supaya gampang lengket. Nah, jadi kita akan tambahkan tadi kabel yang kita kupas tadi supaya kita sambungkan ke bagian USB mikronya nih. Dan di sini jalurnya sudah terangkat atau putus, sehingga kita tambahkan menggunakan kabel. Nah, jadi buat kawan-kawan, simak terus video ini sampai selesai supaya kawan-kawan tahu seperti apa caranya. Nah, di sini sudah kita panasi supaya kita lengketkan kabel yang sudah kita solder ulang tadi. Nah, jadi kita buat caranya seperti ini kawan-kawan, sehingga jalur yang putus tadi tersambung kembali dan benar-benar kuat dan tidak longgar. Nah, sesudah kita lengketkan, dan kita akan potong kabel yang sudah kita lengketkan tadi secukupnya. Jadi kita panasi di sini supaya betul-betul lengket dan tersambung antara jalur yang putus tadi. Dan sini kita akan potongkan ya kawan-kawan sisa kabel yang masih panjang tadi, karena jalurnya sudah betul-betul tersambung sebelah, dan yang kita sambung tadi masih bagian positifnya. Dan selanjutnya kita akan menyambungkan jalur untuk negatifnya atau groundnya. Nah, jadi kita buat sama seperti caranya yang tadi, yang di bagian positifnya. Nah, di sini sudah kita lengketkan. Nah, jadi kita panasi kembali menggunakan solder uap supaya kita geser kabelnya ini dan menyentuh jalur yang putus tadi, dan sehingga sambungannya betul-betul terhubung dengan kuat. Nah, di sini sudah tersambung, dan kita pastikan kembali kita panasi, dan kita akan menambahkan sedikit timah pada bagian kaki dari USB mikronya ini supaya lebih kuat dan tidak gampang lepas lagi. Nah, di sini kita dinginkan menggunakan kipas supaya papan PCB-nya tidak panas saat kita sentuh. Nah, jadi kita akan tambahkan sedikit timah di bagian bawah dari USB mikro ini supaya
timahnya betul-betul lengket dari bagian atas sampai bagian bawahnya. Nah, di sini sudah selesai kita solder dan kita akan mencoba nanti menghubungkan USB mikronya ini. Kita akan colokkan kabel casnya, apakah tegangannya sudah keluar apa belum. Dan di sini kita akan colokkan ya kawan-kawan. Nah, di sini kita colok dan kita hubungkan. Lampunya masih belum menyala dan kita pastikan colok ulang kembali. Nah, di sini sudah menyala lampu indikator pengecasannya dan masih redup karena baterainya belum kita hubungkan. Nah, nanti apabila kita hubungkan baterainya, nanti lampu indikator yang merah tadi akan menyala lebih terang. Dan di sini kita pastikan kita ukur tegangannya apakah sudah betul-betul masuk, dan kita akan ukur di bagian terminalnya ini yang bagian warna merah ini, dan tegangannya sudah bagus dan sudah masuk ya kawan-kawan. Dan tegangannya ini sekitar 3,7 volt sampai 4 volt. Nah, jadi sudah berhasil ya kawan-kawan. Jadi kita akan memasang kembali atau merakit papan PCB ini. Nah, jadi kita akan pasang casing dari mikrofon ini kawan-kawan. Nah, jadi di sini terdapat ada 2 baut di bagian papan PCB-nya. Dan kita hubungkan kabel ke terminal baterainya. Dan kita tutup. Dan di sini kita akan pasangkan kembali baut di bagian tutup bawah. Bagian bawahnya ini ada terdapat 4 baut ya kan kawan. Nah, di sini sudah kita pasangkan keseluruhan baut-bautnya, dan kita akan tutup penutup dari bautnya ini atau stikernya. Nah, kita akan colokkan dulu, dan lampunya masih kondisi redup. Dan sesudah kita pasang baterai ini, lampunya akan otomatis makin terang. Nah, jadi kita akan pasangkan penutup dari stiker ini. Dan usahakan pemasangannya sama seperti pertama yang tadi, supaya bentuknya lengket dan tidak terangkat. Nah, di sini kita hidupkan. Dan sudah menyala, dan kita sekalian akan pasangkan sarung atau selongsong penutup dari gagang ini, supaya kita habis kita menutup nanti dan langsung kita tes. Nah, kita pastikan untuk knob dari potensionya ini tidak salah posisi supaya berfungsi dengan bagus. Nah, di sini kita
hubungkan kembali USB mikronya biar kita sambil cas karena baterainya masih lowbat, dan kita akan cari kode Bluetoothnya kawan-kawan supaya kita tes suara dari mikrofon ini. Nah, di sini sudah muncul kode Bluetoothnya mikrofon, dan kita akan konekkan dan kita akan tes hasil suara dari mikrofon ini. Dan buat kawan-kawan, simak terus video ini dan boleh di sini kawan-kawan saksikan hasil suara dari mikrofon ini seperti apa, dan memang suaranya lumayan bagus. Nah, jadi sudah cukup jelas kawan-kawan. Jadi itulah tadi cara memperbaiki USB mikrofon yang lepas. Jadi apabila video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video-video yang terbaru yang akan saya update. Dan simak terus video yang selanjutnya, dan kita akan terus mengupdate video yang terbaru. Jadi cukup sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Cukup sekian dan terima kasih.